Yang lain harap memperhatikan dan tidak berisik ya. Pagi. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ayo. Untuk yang pertama, siapa nama narasumber atau wirausahawan hebat yang ada di sini? Jawabannya adalah Sukaryanto. Yang kedua, sejak kapan narasumber ini berwirausaha? Jawabannya dari tahun 2005. Yang ketiga, apa produk atau jasa yang diusahakan? Jawabannya yang keempat, apa hal mendasari atau memotivasi narasumber menjadi wirausaha? Jawabannya turun-temurun dari bapak, anak, cucu.
Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok dulu. Pagi. Siapa nama narasumber atau pembicara yang akan kita hubungi? Jawabannya Andre. Siapakah narasumber berwirausaha? Narasumber berwirausaha dari tahun 2012. Apa kendala yang dialami narasumber saat menjalankan usahanya? Kalau lagi sepi. Bagaimana narasumber mengatasi masalah kendala saat menjalankan usahanya sabar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Masih ada waktu, baru dapat 2 menit juga. Bu Elin, mau tanya itu mau wawancarai pedagang apa? Di mana? Di depan sekolah. Berapa omsetnya? 4 juta per bulan. Keluhannya apa tadi? Kalau tidak laku, kalau lagi sepi. Kalau sepinya saat apa? Ditanya enggak? Sepinya saat apa? Libur sekolah mungkin enggak terlintas ya pertanyaan itu ya. Jadi kan kendalanya apa ya kalau lagi sepinya pas apa sih Pak? Kan tentunya perlu diajukan seperti itu. Bu Elin berharap ketika kalian berpresentasi kalian bisa lebih lantang lagi seperti kalau lagi teriak-teriak neriakin temen ya. Di sini banyak sekali suara-suara yang belum masuk, termasuk yang cowok yang biasanya suaranya lantang nggak terdengar. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Perkenalkan nama saya Jamalis Kehdiawan. Soal pertama, siapakah nama narasumber? Bapak, Babi. Siapakah narasumber berwirausaha? Mohon perhatiannya buat yang tidak presentasi. Apa produk jasa yang diusahakan banyak orang? Apa hal yang apa hal yang motivasi atau mendasari narasumber usaha untuk kebutuhan sehari-hari? Bagaimana cara narasumber memasarkan produk yang dihasilkan? Berjualan di depan sekolah atau berjualan di kampus? Berapa omset per bulan narasumber selama berwirausaha? Belum menentu, yang penting bisa menggunakan.
Oke, tunggu dulu. Tadi ada pertanyaan penghasilan. Jawabannya bapaknya apa? Tidak menentu. Ketika kalian melakukan wawancara dan jawabannya tidak menentu, apakah itu akan memberikan informasi buat nantinya orang itu langsung kok nggak menentu ya? Nggak menentu itu berapa? Pasti kan ada sebuah rasa penasaran di situ. Pak, kalian tidak mengajukan pertanyaan lagi ya, kisaran berapa Pak gitu? Terlintas tidak saat melakukan wawancara, kisaran berapa wes Pak? Ndak, kira-kira kalau nggak menentu itu berapa? Kira-kira aja gitu. Terlintas enggak pertanyaan itu? Belum terlintas ya. Ini sebagai tambahan aja dan juga pembelajaran kalian ketika melakukan wawancara dan beberapa narasumber atau orang yang diwawancari kadang-kadang enggan menyampaikan omsetnya karena dia mungkin merasa entah itu malu atau nanti kalau banyak ada yang kepengen usaha seperti itu ya, jadi tanyanya itu kira-kira itu berapa seperti itu ya. Itu perlu dipertanyakan dan ketika kalian mau menyajikan sebuah hasil kalian wawancara, orang yang mendengarkan, yang mendapatkan informasi dari kalian itu orang nggak setengah-setengah dan nggak berangan-angan grip ya kok nggak menentu, ayo wes lah ngapa diwawancara. Kan kita kadang kalau pedagang butuhnya kan berapa sih dapatnya uang kan gitu ya. Oke, di sini paham kata-kata Bu Erlin? Paham? Oke, kasih aplaus. Oh ya. Mungkin tambahan untuk Bu Endang, untuk pertanyaan yang nomor 9, bagaimana narasumber mengatasi masalah? Itu apakah kalian hanya yang diwawancara hanya mengatakan ya berdoa dan bersabar gitu, hanya begitu? Maksudnya kalau apa dengan banting harga, kalau pas tidak laku atau yang lain gitu nggak kamu tanyakan? Kalau pas sepi gitu, terus atau usaha lain berkeliling kampung. Nah, seperti itu. Ya. Ya sudah itu aja cukup. Ya. Oke, keren buat kalian, kasih aplaus. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pertama-tama kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Andika Setia Saputra. Apa produk atau jasa yang diusahakan, makanan ringan, bakso atau cilok? Apa hal yang memotivasi atau mendasari kebutuhan? Sebentar, baru mau tanya. Ini baru 1 menit 30 detik kalian mempresentasikan. Tadi lupa untuk ngasih salam dulu, salam pembuka. Kemudian saat melakukan presentasi setidaknya kalian mempunyai ekspresi interaktif. Ada komunikasi di sini, nggak cuma bacain aja ekspresinya, paling nggak membuat kita itu penasaran apa sih diwoco seperti itu ya. Ketika kalian membacakan sedih, kita ikut sedih loh ya kan. Kemudian kaitannya dengan apa yang kalian sampaikan, Bu Eni sampai masih penasaran pedagang apa sih karena nggak jelas di sini. Kira-kira siapa yang kalian wawancarai? Siapa itu Pak Sugito? Ojek di mana? Depan sekolah. Apakah sama dengan kelompok lain? Beda ya, sama-sama ojek tapi beda ya. Oke, omsetnya berapa? Iya, 2,5.
Kalian ketika tanya kendalanya apa, jawabnya apa itu? Persaingannya banyak. Terus yang dilakukan apa? Telaten aja gitu. Oke, keren itu ya. Pertanyaannya berarti kamu sudah sampai ke sana. Itu luar biasa. Bu Endang mau ngasih tambahan? Iya. Tambahan dari pembelajaran yang kelompok 5 tadi ya. Bisa diambil hikmahnya di situ banyak. Yang pertama itu dia menekankan jujur ya. Jadi pedagang itu satu harus jujur dan yang kedua mesti telaten. Telaten itu artinya ya memang dari sedikit-sedikit ya. Kadang juga harus rugi dan seterusnya tapi tetap berjuang begitu. Begitu, terima kasih. Ya. Oke, smell dulu untuk kelompok ini. Dari tadi belum lihat bagiannya. Oke, kasih aplaus dong. Oke. Selanjutnya. Oke, cowok-cowok nggak usah lendetan, agak maju sini. Oke. Semuanya, saya Sami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil wawancara dari Bekas Benda. Mula-mula kita mengenalkan sejak kapan narasumber berwirausaha? Narasumber berwirausaha sejak tahun 2003. Apa sudah diusahakan? Semua berusaha. Bagaimana cara narasumber memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan dengan signifikan. Cara untuk narasumber selama berusaha sekitaran 7 juta. Bagaimana kiat sukses menjadi wirausaha seperti narasumber? Jawabannya mencari penghasilan atau pekerjaan tetap. Apa kendala yang dialami narasumber saat menjalankan usahanya? Jawabannya naik turun berat. Bagaimana narasumber mengatasi masalah atau kendala kalau usahanya jawabannya mengganti tujuan. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Oke, untuk kelompok berapa ini? 6 ya. Tadi yang terakhir pertanyaannya apa? Bagaimana narasumber mengatasi masalah atau kendala yang muncul saat menjalankan usahanya? Oh, apa itu kendala? Mengganti penjualan. Oh, dia berarti berganti-ganti jualannya. Itu tadinya jualan apa? Oh, terus pernah ganti apa? Nggak tanya. Kira-kira tanya, oh ganti apa sih Pak? Es kali atau teh kali kayak gitu kan? Oke, tidak terlintas ya pertanyaan itu. Oke, keren untuk kelompok ini. Dari Bu Endang mau menambahkan? Sudah cukup ya. Dari kelompok 1 dan juga kelompok 6, Bu Erlin berharap apa yang sudah kalian dapatkan dan Bu Erlin dan Bu Endang tambahkan itu akan menjadi pengingat kalian dan pembelajaran kalian hari ini. Jangan hanya saat presentasi P5 saja, tapi setiap ada kegiatan presentasi kamu lakukan presentasi yang terbaik gitu ya. Beri plus untuk kelompok 6.